Jadi sahabat-sahabat, terhadap ketika orang-orang ini tadi, sahabat-sahabat sekalian, yang lebih tinggi dibanding kita, yang lebih rendah dibanding kita, yang lebih positif dibanding kita, maka ketemulah dengan orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Alhamdulillah, sholawatan wassalamun ala rasulillah. Sahabat-sahabat motivasi dimanapun Anda berada, saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan luar biasa, sehingga menyambut Ramadan dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan. Dan ingat, Ramadan selain untuk berpuasa, Ramadan adalah bulan untuk terus mengembangkan diri menjadi jauh lebih baik dan lebih berkualitas. Sahabat-sahabat motivasi dimanapun Anda berada, hidup hanya sekali, maka hidup harus diberikan rasa, diberikan hasil, diberikan catatan-catatan menarik dalam kehidupan. Oke sahabat-sahabat motivasi dimanapun Anda berada, melanjutkan video-video motivasi yang saya sudah buat sebelumnya. Pada video kali ini saya akan sharing lagi dengan Anda bagaimana terus mengembangkan diri selama bulan Ramadan ini. Ingat, saya selalu berulang bahwa bulan Ramadan adalah momentum untuk terus mengembangkan diri, meningkatkan kualitas kehidupan kita semua. Oke sahabat-sahabat motivasi, pernah mungkin Anda mendengar tentang syair atau lagu-lagu. Salah satu yang saya senangnya adalah misalnya Tombo Ati ya. Salah satu kalimatnya adalah wong kang soleh kumpulono, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Saya mendefinisikan wong kang soleh di sini adalah orang-orang positif, orang-orang yang mampu menyebarkan energi dan aura positif di dalam kehidupan ini. Dan orang-orang itulah sahabat-sahabat sekalian yang perlu kita ajak berinteraksi, ajak bersama atau belajar bersama mereka. Sahabat-sahabat motivasi, kali ini saya akan sharing dengan Anda bagaimana cara berinteraksi atau mencari atau belajar dengan orang-orang wong kang soleh yang disebutkan tadi. Sahabat-sahabat motivasi dimanapun Anda berada, apa yang perlu kita lakukan? Sahabat-sahabat, ingatlah bahwa kita akan sangat tergantung dengan lingkungan pergaulan kita. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka kita pun, kualitas kita pun menjadi baik. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang mohon maaf kurang baik, maka dikhawatirkan kita pun menjadi kurang baik. Sahabat-sahabat, nah bagaimana kemudian kita membangun atau mengembangkan kemampuan untuk berdiskusi dengan orang-orang yang baik, atau orang-orang yang positif, atau orang-orang yang soleh? Sahabat-sahabat sekalian, anggap saja ini adalah lingkaran pergaulan kita, dan ini adalah kita. Sahabat-sahabat, kita harus bisa mengidentifikasi siapa orang yang bisa melahirkan efek buruk di dalam kehidupan kita. Kalau ada orang-orang seperti ini, kita boleh berinteraksi dengan mereka, tidak harus dijauhi. Tapi jangan terlalu jauh berinteraksi dengan mereka, karena bisa jadi mereka akan meninggalkan juga pengalaman-pengalaman yang negatif kepada kita juga. Tapi kalau kita bisa bertemu dengan orang-orang yang positif, siapa itu orang-orang yang positif? Orang yang bisa mengajak Anda untuk melakukan kebaikan, orang yang bisa mengajak Anda untuk belajar hal-hal yang baik, orang yang bisa mengingatkan Anda ketika Anda salah, orang yang bisa siap membantu Anda untuk terus bertumbuh dan berkembang. Dan semua itu, sahabat-sahabat, ada banyak orang-orang positif semacam itu dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat, kalau ada orang-orang itu, dekatilah mereka, diskusi dengan mereka, tanya pada mereka, karena mereka inilah yang bisa membantu kita memberikan pembelajaran berharga dalam kehidupan kita. Bisa juga sahabat-sahabat sekalian, kita berinteraksi dengan mungkin mereka secara pendidikan di bawah kita, di sini, di bawah kita, secara ekonomi di bawah kita, secara pengalaman di bawah kita. Tetapi ingat sahabat-sahabat sekalian, kadang-kadang perspektif orang yang berbeda dengan kita, dengan pengalaman hidup yang berbeda dengan kita, itu justru menjadi inspirasi yang signifikan dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat sekalian, ada banyak sekali contoh, cerita, apalagi inspirasi, bahwa di mana kadang-kadang ide-ide yang tidak disangka-sangka dari orang-orang yang kita tidak duga, itu justru menjadi
pemicu kemajuan kita, sahabat-sahabat sekalian. Dan bagaimana juga dengan yang lain? Ada juga mungkin orang-orang yang kondisinya di atas kita. Dia jauh lebih secara pendidikan lebih tinggi dibanding kita, secara ekonomi lebih mampu dibanding kita, secara pengaruh lebih besar dibanding kita, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat sekalian, kepada mereka kita bisa berguru. Tujuannya apa? Agar kita memiliki perspektif yang luas, yang powerful sebagaimana mereka yang miliki, sahabat-sahabat sekalian. Jadi sahabat-sahabat, terhadap ketika orang-orang ini tadi, sahabat-sahabat sekalian, yang lebih tinggi dibanding kita, yang lebih rendah dibanding kita, yang lebih positif dibanding kita, maka ketemulah dengan orang itu. Tapi kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang perspektif negatif, tidak perlu dijauhi, tapi tidak perlu terlalu sering berinteraksi dengan mereka. Sahabat-sahabat sekalian, inilah kenapa kemudian dalam hadis, di dalam cerita disebutkan bahwa al-muslimun dengan muslim yang lain, ya, itu adalah bersaudara. Bersaudara bukan hanya sekedar bersaudara seakidah, tapi dengan akidah yang sama, dengan keyakinan yang sama, maka kita akan terus berusaha untuk mendorong semua orang melakukan hal yang baik. Bukankah kita kemudian diajarkan untuk amar ma'ruf nahi munkar? Itu karena tujuannya adalah supaya lingkaran wong kang soleh ini terus bertumbuh dan berkembang. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, di dalam bulan puasa ini, kalau meskipun kita dalam situasi pandemi COVID-19, bukan berarti kita tidak bisa berinteraksi dengan wong kang soleh ini. Dengan cara apa? Mungkin sesekali kita telepon mereka, bertanya pada mereka, konsultasi pada mereka. Pada prinsipnya sahabat-sahabat sekalian, belajar untuk mengembangkan diri itu, kita juga bisa mencuri, mendapatkan informasi, pengalaman, cerita dari orang-orang yang jauh lebih baik daripada kita, atau yang mungkin masih belum lebih baik dibanding kita. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Semoga video ini menginspirasi kita semua untuk terus mengembangkan lingkaran pengaruh positif dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat, kalau Anda bukan seorang kiai, kalau Anda bukan seorang ustadz, tapi pastikan Anda sebagai bagian dari orang yang memiliki lingkaran pengaruh yang positif, sehingga kita bisa mendorong hal-hal yang positif. Terima kasih sahabat-sahabat, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ingat untuk selalu like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di bawah. Nanti saya bikinkan video sebagai respon untuk menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih sahabat-sahabat motivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.